Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Hammi bersusah hati karena terlalu banyak keinginan. Dari mana penderitaan datang? Dari keinginan yang tidak tercapai. Semakin banyak keinginan, semakin besar penderitaan. Boleh untuk ditulis di spanduk. Keinginan sumber penderitaan. Kenapa orang gila tidak menderita? Karena nggak ada keinginan. Kalau gitu kita gila aja, Pak Ustadz. Jangan. Karena nikmat yang terbesar bukan nikmat sehat. Nikmat yang terbesar bukan nikmat makan. Nikmat terbesar adalah nikmat akal yang tidak diberikan kepada hewan. Ada 3 makhluk yang tidak dicatat amalnya. Yang pertama, anin naim hatta yastaiqis. Orang tidur sampai bangun. Nek turu, itu tidak dicatat amalnya. Makanya kalau mau buat dosa, pas tidur. Yang kedua, anil sobi hatta yahtalim. Anak kecil sampai akil balik. Anak kecil nggak dicatat amalnya. Tapi jangan gara-gara ini anak kecil besok nggak ikut sholat lagi. Ini ada anak kecil. Ada anak kecil. Ada anak kecil. Ini proses latihan. Bapak ibunya dapat pahala, mudah-mudahan jadi anak soleh solehah. Siji loro telu. Anil majnun hatta yafid. Orang gila sampai sembuh. Anak kecil, orang tidur, orang gila, orang pikun, beda. Tapi sebenarnya sama-sama akalnya belum sempurna. Siapa yang wajib sholat? Baligh berakal. Siapa yang wajib puasa? Baligh berakal. Siapa yang wajib zakat? Baligh berakal mampu. Siapa yang wajib haji umrah? Baligh berakal mampu. Maka kalau ada suami ibu yang nggak sholat, berarti belum baligh dan tidak berakal. Mudah-mudahan segera akalnya turun. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Maka yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Kesusahan, galau, gundah gulana disebabkan banyaknya keinginan. Memang Ustadz Somad nggak punya keinginan. Saya masih punya keinginan. Ingin Ustadz apa? Ingin punya anak soleh. Ingin punya anak penghafal Quran. Ingin punya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ingin supaya santri-santri nggak main-main. Ingin supaya santri kejar target 3 tahun hafal Quran. Loh, katanya nggak boleh punya keinginan. Ini Ustadz keinginannya banyak sekali. Keinginan yang membuat kita dekat kepada Allah, maka boleh. Bahkan dianjurkan. Kalau nggak ada keinginan, nggak mungkin masjid Sabilul Muttaqin ini bisa ada. Ini kan keinginan masyarakat. Lampu nih, api tenang. Saya beberapa kali tausiah di masjid, ada masjid lampunya bagus, tapi nggak hidup. Mat. Ini masjid cantik sekali. Masjid ini kecil, tapi estetik. Dan penuh dengan seni yang indah. Cantik kaca. Kita rasa-rasa dalam akuarium mini sekarang. Itu maka pintunya dibuka. Soalnya kalau nggak dibuka, ibu-ibu, bapak yang di luar ngelihat saya ini seperti ikan sapu-sapu. Nah, maka keinginan. Ingin supaya Ustadz tahu selesai tausiahnya itu jam berapa. Maka dipasang jam di sana. Ingin tahu bagaimana waktu sholat, apa saja hadis hari ini. Maka dipasang. Masya Allah, ada gambar saya. Tolong jangan bandingkan saya dengan gambar. Karena itu sudah diedit. Keinginan supaya masyarakat nyaman di masjid. Dipasang kipas angin, dipasang AC. AC. Siji loro telu papat 5 6 AC-nya. Hidup apa ora iki? Hidup. Alhamdulillah.
Jadi keinginan-keinginan seperti ini baik, nggak salah. Keinginan saya dengan keinginan Ustadz Lukman nggak sama. Keinginan Ustadz Lukman ingin supaya 600.000 anak pesantren penghafal Quran bisa makan. Karena beliau sampai hari ini menyantuni 68.000 pondok pesantren se-Indonesia, 600.000 anak penghafal Quran dari program namanya Infak Beras. 1.000 sehari Anda sudah menjadi penyantun para santri. 1.000 sehari, berarti kalau sebulan 25.000, karena tanggal merah nggak dihitung. Kami nggak bisa nyetornya ke bank, capek tiap hari ngantar beras, Pak Ustadz. Ada yang menjemput ke rumah. Siapa namanya? Paskas, Pasukan Amal Soleh. Relawan. Jadi pikiran kita ini mesti diajak untuk memikirkan agama Allah supaya jangan terlalu banyak keinginan yang membuat kita susah hati. Pergi kondangan kemarin hari Ahad. Lihat tas teman kulit. Sakit jantung. Pas mau ngambil gule, ini tiba-tiba ujung lengan bajunya tersingkap. Gelangnya besar. Naik diabetes. Pas mau pulang, panas ya habis makan ini. Aduh panas. Rupanya rantainya besar. Sebesar rantai sepeda motor. Naik berkunang-kunang pulang ke rumah. Gara-gara apa? Keinginan yang tidak sampai. Betul, Bu? Tuh ngaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa iya Ustaz Somad ini nggak punya keinginan-keinginan? Alhamdulillah. Saya termasuk manusia yang tidak terlalu banyak keinginan. Satu-satunya ingin agak gemuk dikit. Karena selalu jamaah ini ngomong, Ustadz, banyak istirahat ya. Kalau jamaah udah ngomong gitu, itu artinya maksudnya saya melihat Ustadz ini sakit. Saya terus terang Bapak Ibu sampai saat ini sehat. Adapun kurus ini bukan sakit. Ini memang sudah takdir. Bukan berarti saya ngurangi makan. Enggak, saya makan terus. Makan. Tapi memang sudah takdir begini. Ya udah diterima aja. Jamaah belum sarapan, jamaah belum makan, jamaah belum apa-apa. Saya coba lihat, minuman 3, kue. Kenapa belum Ustaz coba? Belum dipersilakan. Jamaah, sudah, monggo. Ada orang Medan, orang Sumatera, anaknya nikah sama orang Jawa. Pas datang ke Surabaya, apa kata besannya? Monggo, kata orang Medan nih. Aku bawa salak, mangga juga kau bilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sampai mana tadi kok membelok ke sana? Jadi yang pertama penyakit itu adalah karena keinginan. Gaji guru rendah. Gaji guru hanya cukup untuk beli tahu, kata Iwan Fals. Akibatnya guru tidak konsen ngajar di kelas. Maka pemerintah menaikkan gaji guru. Insentif dinaikkan. Gaji pokok 3 juta, tambah tunjangan 3 juta. Kalau di daerah ada lagi insentif dari kabupaten kota 3 juta, 9 juta. Diharapkan fokus ngajar. Ternyata nggak fokus juga. Kenapa? Kurang. Kok kurang? Dulu 3 juta dia naik motor. Sekarang 9 juta dia kredit mobil. Bensinnya naik. Bunyi klaksonnya kredit. Tetap nggak fokus. Kenapa? Karena keinginan. Sholat jadi nggak khusyuk. Kenapa nggak khusyuk? Karena ngelihat teman di depan mukenanya wapi tenang. Gambar bunga melati, bunga tai ayam, semua ada. Akhirnya terbayang, oh mukenanya pasti suaminya gajinya, sugih tenan iki. Keinginan. Maka alihkan keinginan obsesi dunia itu
keinginan kepada akhirat. Mudah-mudahan keinginan kita berubah dari dunia menjadi keinginan akhirat. Amin. Ini Ustaz Somad ini penyebab kemunduran Indonesia. Akhirnya kita nggak punya cita-cita besar sebagai bangsa. Bukan begitu maksudnya, bro. Maksud saya bukan berarti saya nggak mau juga habis tausiah ini masyarakat pulang ke rumah turu, tidur. Pas istrinya nanya, sampean orang lu mau kerja, Mas? Jangan terlalu banyak keinginan. Karena keinginan adalah sumber penderitaan. Bukan itu maksud saya. Bapak Ibu tetap bisnis, tetap punya kebun kelapa sawit, tetap ada tambang, tetap mengolah ikan. Tapi keinginannya bukan dunia. Keinginannya, kalau saya banyak uang, saya akan bangun masjid ke seluruh penjuru Nusantara. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wala umanniyannahum. Kata Allah Ta'ala menceritakan tentang keinginan setan. Namanya SOS, Standar Operasional Setan. Kami buat manusia itu punya keinginan berhalusinasi. Ingin. Ingin punya batu cincin yang harganya 100 juta. Ketika sudah punya, ingin 2. Sebenarnya dia aja yang merasa hebat. Batu cincinnya mahal. Orang yang ngelihat, dia nggak tahu. Paling orang ngelihat, kelereng. Orang nggak ngerti batu. Ustadz nyindir yang punya batu. Enggak, saya suka batu. Oh kalau gitu Ustadz beli mahal. Enggak, ini mereknya Casio. Dikasih orang. Ustadz Somad. Wajahnya pucat. Kenapa? Tolong cari siapa yang tahu tentang masjid di daerah sini. Kenapa Pak? Jam saya yang harganya 100 juta itu tadi tinggal waktu wudhu Pak Ustadz. Fungsi jam kan cuma ngasih tahu bahwa sekarang jam 5:10. Mau mahal, mau murah kan sama. Ya tapi Ustadz Somad punya jam bagus. Ini dikasih Ustadz Lukman. Beliau nggak susah. Maka setiap saya ngelihat jam ini, saya ingat beliau. Begitulah persahabatan. Sedulur saklawasi. Berteman di dunia, bertetangga di surga. So sweet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doakan supaya yang ceramah ini jangan cuman pandai ngomong, tapi keinginannya juga jangan terlalu besar terhadap dunia ini insyaallah. Amin. Apa keinginan Ustadz sekarang yang paling keinginan? Keinginan saya mati husnul khotimah. Dari bunyi aminnya kelihatannya setuju semua. Memang setuju. Nggak ada gunanya ceramah banyak, tausiah, kalau tidak mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang pada hari Jumat jasadnya terbujur di ruang ICU. Nyawanya masih bersemayam di dalam badan. Tapi dia tidak bisa tegak berdiri menghadap Allah. Saat suara azan, sayup-sayup masuk ke lorong jendela sampai ke lubang telinganya. Hatinya berkeluh kesah, air matanya menetes. Dia tak dapat berkata-kata. Satu-satunya respon yang dia berikan hanya tetesan air mata. Hanya itu yang mampu dia lakukan karena dia sedang tidak berdaya. Oh, andai waktu dapat terulang kembali menghadap Allah, betapa nikmatnya mandi di hari Jumat, betapa nikmatnya melangkahkan kaki menuju sholat Jumat, betapa indahnya masuk ke dalam masjid mendengarkan khutbah Jumat. Keindahan itu tak dapat lagi mereka rasakan. Sebaliknya ada pula sebagian hamba Allah, nyawanya masih ada dalam badannya sehat walafiat, tapi saat azan berkumandang, dia masih berada di pasar, di jalan, di kantor. Tak ada sedikit pun rasa risaunya. Inilah tanda-tanda hati sudah terkunci. Kalau tidak merasakan manisnya ibadah, tidak merasa berduka meninggalkan ibadah, itu salah satu azab di atas azab. Sakit bukan azab.
Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin. Orang yang sakit, risau, gundah gulata, wala syaukin yastakuha, duri yang menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh. Banyak orang yang sakit tapi dosa-dosanya diampunkan Allah, dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Miskin bukan sakit. Sakit bukan miskin. Miskin bukan penderitaan. Kematian bukan penderitaan. Belum tentu laknat Allah Subhanahu wa taala. Laknat adalah ketika tak merasa berduka saat tertinggal ibadah. Itulah sesungguhnya khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci pintu hati mereka. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala absarihim, mata tertutup. Man tarakal jum'ata thalatha marratin, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, karena sepele, karena menganggap enteng, meremeh-temehkan sholat Jumat, tala'allahu ala qalbih, Allah mengunci pintu hatinya. Rezekinya lancar, umurnya panjang, jabatannya tinggi, tapi hati terkunci, tausiah tidak masuk, bacaan Quran tidak pernah memberikan efek kepada dirinya. Semua orang meneteskan air mata sedih. Semua orang merasa takut berzina, takut makan haram, takut buat dosa. Tapi kenapa dia tak ada rasa takut sedikit pun? Apa sesungguhnya yang terjadi? Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah mengunci pintu hati mereka. Allah sudah punya stempel seperti surat yang dimasukkan ke dalam amplop, lalu kemudian diambil timah, di stempel. Begitulah terkunci, tertutup. Summun, bukmun, amir, maka tuli, bisu, buta, la yarji'un, tak mungkin lagi kembali kepada kebenaran. La yubsirun, tak lagi dapat melihat mana yang hak, mana yang batil. La yasma'un, tak lagi bisa mendengar mana nasihat, mana sumpah serapah, karena mereka orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qila lil ladzina zalamu, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim. Apa dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sudah menganiaya orang lain? Maka rasakanlah azab. Azab di atas azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Banyak orang menganggap bahwa dia sudah selamat karena sholatnya, selamat karena puasa sunatnya, selamat karena akikah dan kurbannya, selamat karena sudah membangun masjid, selamat karena sudah berhaji dan umrah ke Baitullah. Tapi sesungguhnya perbuatan zalim tak dapat ditebus dengan istighfar beribu kali, tak dapat ditebus dengan orang yang membangun masjid, tak dapat ditebus dengan darah menetes mati syahid. Ya'ti yawmal qiyamah, ada orang nanti yang datang menghadap Allah pada hari kiamat bisolatin, solatnya banyak. Solat qabliyah, solat tahiyatul masjid, solat sunat wudhu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat witir. Wa zakatin, zakat, wakaf, infak dan sedekah. Wa siyamin, puasanya banyak. Tapi ternyata lidahnya syatama hadza, mencaci maki si fulan. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan. Wa daraba hadza, memukul menempeleng si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan, bersikap kasar terhadap si fulan, menyinggung perasaan si fulan. Bahkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairi berkisah tentang seorang ahli ibadah. Siangnya jihad fisabilillah, malamnya dia beribadah kepada Allah. Banyak bekalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalnya ditimbang, fa amma man thaqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangan amalnya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, dia adalah orang-orang yang diridhai Allah, layak sudah masuk surga. Tapi ternyata pada suatu malam dia undang dalam majelis makan-makan ke rumah tetangga. Saat pulang tersangkut daging di celah giginya. Tak sabar dia pulang ke rumah mengambil congkel gigi. Lalu dia lihat ada ranting kayu pagar rumah orang di tepi jalan. Lalu dia ambil ranting kayu itu untuk mencongkel daging yang menyumbat giginya. Maka setelah itu lepaslah dia dari beban berat menurut pikirannya.
Setelah itu dia pulang, tak pernah teringat, tak pernah terkenal. Hanya ranting ujung kayu yang belum tentu bermanfaat buat orang yang menanam kayu. Tidak ada yang kehilangan, tidak ada yang kesakitan, tak ada yang teraniaya. Tapi ternyata apa yang terjadi? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar biji sawi, sebesar ujung pedang, sebesar ujung jarum, sebesar ujung tapak kaki semut yang hitam, di tengah malam yang kelam, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Hisabnya berat, perhitungan amalnya berat, karena sudah mengambil hak orang lain. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW ketika dia akan meninggal dunia hari Senin, 5 hari sebelum meninggal, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, hari Rabu dia naik ke atas mimbar. Apa dia katakan? Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pernah aku aniaya, pundaknya pernah aku cambuk. Aku ingin mencambuk kuda, ujung cambuk terkena pundaknya. Dia tidak menuntut balas karena segan. Aku tidak tahu. Tuntutlah sekarang. Lebih baik kalian tuntut aku di dunia daripada nanti aku akan mencari kalian di akhirat, meminta maaf, melepaskan segala perbuatan zalim. Sahabat tertunduk meneteskan air mata. Mereka tahu bahwa Nabi tak lama lagi akan meninggalkan kita, kata mereka. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang lidahku kasar, kata-kataku menyinggung perasaannya, menikam tangkai jantungnya, merusak perasaan hati jiwanya. Ada, maka ini hatiku. Falyastaqim minhu. Silakan balas. Hada irdi. Ini harga diriku. Silakan balas. Tak ada satupun sahabat membalas. Mereka memaafkan. Mereka ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang pernah aku pinjam uangnya, kata sahabat. Siapa yang pernah aku pinjam uangnya, kata Nabi kepada sahabat. Salah seorang sahabat berkata, innalaka alayya salasa darahim. Engkau pernah meminjam 3 dirham. Mata uang murah perak, mata uang mahal emas. Engkau pernah meminjam 3 dirham, belum engkau bayar ya Rasulullah. Langsung saat itu juga apa kata Nabi? Idfa' ya Fadl. Fadl bin Abbas, sepupu Nabi. Ayahnya dengan ayah Nabi bersaudara kandung. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib, sama-sama cucu Abdul Muttalib. Wahai Fadl, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin alam semesta, tidak diciptakan makhluk kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Tak ada orang yang masuk surga kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim menjadi makmumnya, Nabi Isa menjadi makmumnya. Ketika Isra Mi'raj, dia menjadi imam salat di Baitul Maqdis. Mengapa demikian? Karena kemuliaan. Tapi di tengah kemuliaan, kehebatan itu, dia tetap meminta maaf kepada orang-orang yang sudah dia aniaya, dia zalimi. Hiduplah sombong seperti Fir'aun. Hiduplah angkuh seperti Qarun. Kelak kau akan mati seperti mereka juga. Dan semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati, lisan dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab. Siapa yang akan menolong? Siapa yang akan membela? Dapatkah kita membayar pengacara dengan uang yang kita punya? Tidak ada orang mati bawa uang, tidak ada yang mati bawa emas, tidak ada yang mati bawa harta. Al-yawma naqtimu ala afwahihim. Hari itu lidah kami kunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan kami buat berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan kami buat bersaksi. Bima kanu yaksibun. Semua perbuatan yang pernah diucapkan. Kemana langkah kaki? Kemana ayunan tangan? Kemana kedipan mata? Kemana bisikan telinga? Kemana lintasan hati? Kemana pikiran merajalela? Sampai masanya ruh akan keluar dari jasad. Jantung berhenti berdetak. Darah berhenti mengalir, berubah menjadi nanah, daging membusuk, kulit mengelupas, kuku tercabut, bola mata bergelinding jatuh meninggalkan tengkorak kepala. Saat itu seonggok daging busuk akan menjadi santapan cacing tanah.
Orang kaya dan orang miskin sama. Penguasa dan rakyat jelata. Tak ada beda. Semuanya akan mati menghadap Allah. Ishma syi'ta. Hidup sesuka hatimu. Fa'innaka mayyit. Kau akan menjadi mayat. Ahbib man syi'ta. Kasihi, sayangi, cintai siapa yang mau kau cinta. Fa'innaka mufariquh. Kau akan meninggalkannya. I'mal ma syi'ta. Berbuatlah sesuka hatimu. Wa anta majziyun bihi. Kau akan diberikan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala.